Dari kawasan Sudirman 12 Padang 92,4 per 4 FM RRI Padang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sahabat budaya, selamat malam lagi dan ketemu kembali kita ya di segmen Minang Kreatif di malam hari ini. Seperti biasa kita hadir setiap hari Rabu jam 8 malam. Dan tentunya dengan narasumber yang kita undang di malam hari ini. Maksudnya setiap hari Rabu gitu ya, tapi di malam hari ini ada satu narasumber aja. Kita akan ngobrol-ngobrol sama generasi muda dari Minangkabau juga. Tentunya dia juga bergerak di bidang kreatif, yaitu di bidang fotografi nih sahabat budaya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Zikra Ar-Rahman yang merupakan seorang fotografer. Nah, kamu juga bisa dengerin siaran malam hari ini sahabat budaya di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di rri.co.id, juga di RRI Play Go sahabat budaya. Dan yang lebih spesial lagi, ada martabak? Enggak. Memang martabak aja yang spesial. Siaran malam hari ini juga bisa kamu dengerin di live streaming YouTube. Kita lagi live streaming di channel YouTube kita di RRI Pro 4 Padang. Silakan kalau mau subscribe, tapi kalau mau nonton aja juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Di malam hari ini kita bisa ini ya, ngobrol, atau paling nggak kamu dengerin kita ngobrol di malam hari ini. Tapi Gus Pri, kalau ngobrol tentu nggak sendiri dong. Ada temannya. Nah, kita sapa dulu narasumber kita di malam hari ini di Zoom. Kita udah terhubung sama Zikra. Halo, selamat malam Zikra. Halo Bang, selamat malam. Iya, Zikra lagi di mana nih Zikra? Lagi di rumah Bang, Oh, rumah. Rumahnya di mana Zikra? kebetulan di Solo Bang. Oh, di Solo. Iya, iya, iya. Nggak di Padang ya? Enggak Bang, Di Solo gimana cuacanya akhir-akhir ini Zikra? udah semingguan hujan terus Bang, Hujan terus. Sekarang masih hujan. masih hujan. Zikra kok nggak basah? Kan dalam rumah Oh, Bang. dalam rumah. Benar, benar, benar. Tapi di Padang juga sempat beberapa hari hujan, tapi udah hari ini udah nggak hujan lagi sih. Tapi Solo kan emang dingin ya cuacanya, dan kalau hujan biasanya lebih lama di sana gitu ya, Zikra ya. Iya Bang, biasa lebih lama dari Padang. Biasanya lebih lama dari Padang. Aku manggilnya Zikra apa Bang Zikra sih? Zikra aja Bang. Ah, Zikra aja. Iya, benar-benar. Zikra kalau lagi hujan-hujan kayak gini dapat inspirasi buat ngambil foto yang gimana gitu, yang sinematik, yang estetik gitu nggak sih, Zikra? Biasanya kalau hujan-hujan nih jarang motonya Bang. Oh, jarang. Kenapa Ya, tuh? Karena kebetulan cahayanya seringnya kurang. moto landscape Bang. Apa? Kebetulan seringnya moto landscape. Oh, jadi nggak bisa portrait. Jadi kalau hari hujan jarang Bang. Oh, jarang. Kan bisa juga moto landscape hujan gitu. Nggak bisa ya? Kalau landscape hujan kurang Bang. Oh, Soalnya kurang. kan langitnya nggak bagus, nggak cerah. Oh, iya, 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 iya. Jadi kalau foto landscape itu syaratnya harus ada langit gitu maksudnya. Ah, lebih bagusnya begitu Bang. Oh, ya jadi langitnya juga yang warnanya bagus dan biasanya pas cerah gitu ya. Oh, iya, iya. Nah, biasanya Zikra emang sukanya foto landscape dan itu isinya pemandangan semua tuh. Ya Bang, motor landscape dan ikuti event-event yang ada di Sumbar Bang. Oh, gitu. Nah, misalnya event-event budaya. Event-event budaya Iya. itu biasanya diikutin, dan di foto itu pasti fotonya nggak landscape dong nanti. Lebih ke Kalau itu lebih human ke human interest culture budaya. human interest culture gitu ya, ada budayanya. Jadi yang di foto ada objeknya, misalnya tentang tabui, terus orang main tabui di foto gitu ya. Nah, iya Bang. Oh, oke. Terakhir event apa yang diikutin yang baru-baru ini deh, Zikra? Yang terakhir hari Sabtu kemarin Bang, event di Pandai Sike. Apa tuh eventnya? Event tuh Barara 1000 songket Bang. Barara 1000 songket. Iya. Emang nyampe 1000 songketnya? Lebih Bang. Oh, lebih. Ramai kali caranya Bang. Wow, Pandai Sike ini di mana sih? Pandai Sike ini di masuk kawasan Tanah Datar Bang. Oh, Tanah Datar ya. Iya, Kalau benar, benar, kita benar. dari Padang arah ke Bukit Bang. Iya. Pada Tanah Datar itu yang ada Pariangannya bukan? Iya ada Pariangannya, tapi yang Pandai Sike ini arah ke Bukit Tinggi Bang kalau dari Padang. Oh gitu, yang arah ke Bukit Tingginya. Iya, iya, benar, benar, benar. Nah itu apa? Barara 1000 songket ya?
Iya bang. Ini acaranya diadakan sama siapa waktu itu? Zikra? Sama Kalau pemerintah sana kali ya, di acaranya sana ya? dibikin sama pemerintah bang, memang Hmm. agenda dari Tanah Datar. Oke, agenda melestarikan budaya songket gitu ya. Kebetulan di Tanah Datar di setiap nagari atau daerahnya tuh ada bang acaranya tiap bulan bang. Oh gitu, acara Barara Iya, Seribu Songket ini. nggak beda-beda bang tiap daerahnya tergantung budayanya bang. Oh kalau di Tanah Datar, ini di apa? Di setiap kabupaten ya tadi atau kecamatan ya? Iya sebut kabupatennya. Oh kemarin di kabupaten apa? Kalau di Pandai Sike berarti ya? Kemarin di Pandai Sikeknya bang, nagari Pandai Sikeknya. Oke, masuk kabupaten apa tuh? Kabupaten Tanah Datar ya bang. Oh kabupaten. Oh iya kabupaten Tanah Datar ya. Iya benar benar benar. Jadi kebetulan kabupatennya di sana punya agenda sekali sebulan dan Zikra tahunya dari mana informasi soal ini Zikra? Kebetulan kami di Sumbar ada bang komunitasnya bang, fotografer. Oh Ya, komunitas ada pencinta grupnya bang. burung. FRM, Fotografi Ranah Minang. Oh fotografi ranah Minang ya. Oh jadi dari situ tuh nanti ada informasi lah gitu ya event apa nih yang bisa diikutin gitu yang bakal ada lagi gitu ke depannya gitu ya dari Ini situ ya. setiap ada acara, ada event langsung di share ke situ bang. Oh di-share di grup. Iya benar benar benar. Karena bisa dari berbagai daerah gitu ya anggotanya. Misalnya dia tahu kalau di daerahnya akan ada event, pasti di-share juga ke grup gitu ya, Zikra ya. Iya bang, saling berbagi bang. Oh ya, Zikra aja nih kalau ada event di Solo katanya nggak berbagi ya, Zikra ya. Bagi dong bang. Oh bagi. Kan makin ramai makin asing materinya bang. Iya benar. Oh ya, jadi kalau kalau perginya sendiri kemarin itu yang ke sana Zikra perginya sendiri apa sama teman-teman juga Kemarin tuh ramai bang sama teman-teman bang. dari Solo? Ya dari Solo. Oke. Nggak maksudnya nggak rame karena ketemu di sana ya, tapi dari Solonya juga rame gitu ya Zikra ya. Iya bang. Oke. Itu dari Solo juga ada komunitasnya tersendiri yang Solo mungkin Di Solo juga ada bang komunitas fotonya bang. apa tuh namanya? Namanya Polens. Apa? Polens. Potret Lensa Solo. Oh, aku pikir ini pisang Polens ya, molen ya. Apa tadi Polens namanya? Potret Potret Lensa Solo. potret lensa Solo ya. Oh iya ya. Lensnya itu S-nya Solo artinya ya. Iya bang. Oke, ini sejak kapan terbentuknya komunitas ini, Fitra? Kalau nggak Fitra, salah Zikra. 19-an bang. Itu Zikra gabung udah ada juga ya komunitasnya Udah ya? bang. Oke, seru, seru, seru. Jadi berangkatnya dari sini udah rame-rame, terus ketemu sama teman-teman di sana juga rame nanti gitu ya. Juga ramai bang. Ketemu teman-teman dari fotografer juga kan bang. Itu sesumbar tuh, atau ada yang dari luar Sumbar juga nggak? Ada dari luar Sumbar juga kan bang. Dari mana tuh biasanya? Teman dari Riau. Oh dari Riau. Iya bang. Oke. Nah itu yang Poland semuanya tergabung dalam dalam komunitas fotografi ranah Minang juga atau gimana? Nggak semuanya tergabung? Semuanya tergabung bang. Oke, jadi kalian membentuk komunitas di dalam komunitas ya? Iya bang. Iya lagi. Daerahnya bang. Oh daerahnya, iya Itu kan benar-benar. misalnya tuh buat Solo. Karena Sumbar jangkauannya terlalu luas gitu ya. Jadi kalau mau ngumpul mungkin juga susah gitu kali ya. Jarak jauh-jauh bang. Iya benar-benar benar. Jadi bikin satu komunitas yang satu kota. Jadi kalau mau bikin event apa dalam di kota Solo misalnya Zikra dan teman-teman jadi lebih gampang aja gitu ya. Iya bang. Oke, seru seru seru. Nah kalau Zikra dan teman-teman ini, kalau Zikra sendiri deh, ini mulai menggeluti dunia fotografi atau paling enggak bersinggungan dengan seni itu dari kapan sih, Zikra? Kalau saya sendiri dari kelas 9 SMP bang. 9 SMP, Iya. kelas 3 SMP berarti ya. 2017-an. 2017 kelas 3 SMP. Iya bang. Berarti sekarang kuliah. Iya. Oh, Semester 3. semester 3. Iya Oke. bang. Itu kelas 3 SMP momennya apa? Bukannya pas kelas 3 SMP harusnya sibuk mau UN, tapi kenapa kenal fotografi Zikra? Kebetulan di rumah ada kamera bang. Jadi
Hmm. Iseng-iseng coba-coba akhirnya candu bang. Oh gitu. Iya. Halo BNN. Ya. Nah, Enggak ya, ini kita hobi yang disitu, positif Bang. ya, Zikra ya. Iya bang. Iya benar benar benar. Tapi kenapa baru kelas 3 SMP? Maksudnya baru ngerti megang kameranya atau mungkin baru belajar tentang fotografi juga mungkin di sekolah ya? Itu kebetulan baru mendalami bang Hmm, waktu kelas 9 SMP. baru mendalami. Sebelumnya Iya. emang udah tahu juga kamera di rumah tapi kayak nggak tertarik aja gitu ya. Iya bang. Oke, kenapa pas kelas 3 SMP tiba-tiba tertarik? Nggak tahu di rumah ngapain bang. Oh gitu. Iya. Emang segabut itu Iseng kalau Zikra di coba-coba. rumah? Halo Zikra? Iya bang. Iya, emang segabut itu kalau di rumah? Iya bang. Belajar. Ngapain kayak gitu? Emang nggak sibuk mau belajar ini ya? Belajar, karena di sekolah udah belajar kali ya? Iya Zikra ya? bang. Bosan kalau belajar rumah bang. Oh iya bener. Pergi main Zikra. Zikra punya teman nggak pas kelas 3 SMP? Nah waktu itu sekalian pergi main bang. Oh pergi main bawa kamera. Pergi main bawa kamera ketemu kan misalnya ketemu apa. Solo kan misal ada Singkara, pergi Singkara nanti foto pemandangannya bang. Oh, oke Itu pasti mulanya bang. pasti Zikra termasuk ini deh orang yang disukain sama teman-temannya karena punya kamera gitu kan pasti Zikra nih harus kita ajak gitu karena pasti nanti kalau bawa Zikra hasil fotonya jadi lebih bagus gitu ya. Biasanya gitu ya, gampang-gampang cari temen kalau punya kamera tuh ya nggak sih Zikra? Iya bang. Iya ya. Harus pintar-pintar bang. Harus pintar-pintar ya. Tapi Zikra itu baru pertama kali juga kan megang kamera maksudnya. Atau sebelumnya juga udah pernah? Kalau iseng sama moto udah bang, udah dari SD. SD sama kamera Iya. itu. Iya. Itu kamera punya siapa sebenarnya? Itu kamera punya abang bang. Punya abang. Iya. Abangnya Zikra waktu itu lagi nggak pakai kamera. Kebetulan waktu SMP itu dia udah beli kamera baru bang, jadi kamera lama ditinggal. Oh gitu. Enak Situ juga ya mulainya bang. punya abang yang suka fotografi ya. Kameranya nanti nggak kepake bisa dipakai buat Zikra gitu ya. Iya bener-bener. Itu kameranya terhitung canggih apa yang masih biasa-biasa aja, Zikra? Itu biasa-biasa aja bang. Hmm. Kamera zaman dahulu. Apa tuh style? Enggak. Enggak, udah ada SLR bang. Ada DSLR ya. Oh jadi satu keluarga nih hobi fotografi. Apa semuanya juga kayak gitu, Zikra? Abangnya kan Enggak udah bang, hobi banget tuh sampai beli kamera cuma baru. berdua aja bang. Oh, berdua aja. Yang lain enggak? Lain enggak. Orang tuanya Zikra deh. Hobinya apa? Orang tua kebetulan hobinya berkebun bang. Oh Tani. berkebun. Itu kayaknya bukan hobi deh, itu profesi deh kayaknya Zikra. Hobi bang. Oh hobi, sebenarnya Iya. profesinya apa? Orang tua jualan bang. Oh jualan, jadi hobinya berkebun ada gitu ya? Ada bang. Iya benar-benar. Jualan hasil perkebunan. Enggak. Oh enggak. Kalau hasil kebunnya lebih dinikmati sendiri bang. Oh Soalnya sedikit. wow, ya benar-benar benar. Iya sih. Kadang ada keasikan tersendiri sih dari berkebun itu karena bisa untuk menghilangkan stres juga kadang-kadang ya. Ya enggak sih Zikra? Iya bang. Iya. Zikra sebelum ketemu fotografi hobinya apa? Berkebun juga? Enggak bang. Nggak punya hobi? Dulu hobinya main game bang. Oke. Main game apa? Game berkebun? Enggak dong. Main game inilah ya, PS lah biasa lah gitu ya. Iya, bang. Oke. Jadi pas kelas 3 SMP mulai tertarik sama fotografi karena kebetulan ada kamera yang nganggur juga di rumah. Nah, itu mulai dieksplor itu ya, Zikra ya, mau ngambil foto yang kayak gimana gitu ya. Iya bang. Awalnya dulu waktu belajar lihat YouTube, Hmm, baca-baca website. oke. Tentang aturan-aturan fotografi gitu ya. Iya bang. Awalnya kan belajar basic dulu bang. Apa tuh? Kayak apa tuh? Kayak pencahayaan gitu-gitu ya. Itu semuanya dari internet, maksudnya nggak ada dari teman yang ngajarin atau abangnya Fitra, Zikra mungkin nggak ngajarin juga. Itu semuanya full dari internet bang. Abangnya Zikra gimana? Kalau tahu adiknya ternyata juga suka fotografi nih. Dibiarin aja bang. Oh dibiarin aja. Lebih ke nggak peduli ya.
Iya bener-bener. Tapi hubungan sama abang baik ya? Baik, Oh, aman. baik. Sekarang di mana dia? Lagi di rumah juga bang. Oh, di rumah. Berarti sekarang lagi di rumah juga. Satu rumah sama Iya, Zikra berarti. iya bang. Oh, iya 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 iya. Tapi ya udah deh, namanya juga kalau kayak diajarin gitu nanti takutnya jadi ini juga ya, jadi manja gitu ya segala macam ya Zikra ya. Iya bang. Sebenarnya kan lebih bagus belajar sendiri bang. Karena Jadinya ya, coba-coba kan bang. Jadi kan dari awal kita mau taati kamera, hmm, jadi banyak tahu hal bang. oke. Kayak gimana tuh? Misalnya kalau diajarkan kan apa yang kita tanya cuma itu dijawab bang. Hmm, Mas seandainya kalau kita coba sendiri, hmm, coba-coba kan jadi banyak tahu bang. iya benar. Takutnya nanti kalau coba-coba sendiri ada yang salah gimana? Kalau buat kamera aman sih bang. Kalau Kalau buat kamera coba-coba aman kan, ya. Iya, soalnya kan bisa di, mengoperasikannya itu kan juga butuh ilmu ya, Zikra ya. iya bang. Nah, itu gimana? Itu belajar nggak? Itu awalnya coba-coba bang. Iya, Nanti coba-coba ya. kalau udah nyerah lihat YouTube bang. Oh, kalau udah nyerah lihat di YouTube ya. Iya. Ya benar benar benar. Kadang kita juga kalau ngikutin tutorial di YouTube nggak berhasil, tapi di YouTube-nya berhasil nih, tapi pas kita coba kok nggak sama ya hasilnya gitu. Nah, Zikra pernah mengalami hal yang kayak gitu juga nggak? Kalau soal itu pasti bang. Hmm, Jadi kita kan harus nge-explore lagi itu bang. hmm. YouTube kita kan belajar basic aja dulu. Nanti kan baru kita coba-coba terus kan bang. Oh, oke. Jadi eh, akhirnya punya ini juga ya karakter sendiri walaupun beda dengan yang sebenarnya harusnya kayak gimana, tapi kita punya caranya tersendiri. Yang penting hasilnya sesuai dengan apa yang kita mau ya. Ya udah gitu ya, Zikra ya. Oke. Terus akhirnya dari situ dari belajar di YouTube, ngebaca website, di artikel di internet, akhirnya belajar tentang basic-basic fotografi. Nah, akhirnya jadi sukanya tuh karena apa, Zikra? Apa yang Zikra rasa menarik dari fotografi nih gitu? Sukanya Hmm. karena nggak bisa menggambar bang. Oh gitu. Ya, jadi dengan fotografi kita bisa menggambar. Nggak ngegambar dong. Gambar ya jatuhnya ya. Kan itunya Maksudnya menggambar tuh bisa bang. menangkap Bisa inilah ya, menangkap gambar. menangkap gambar. Momennya juga harus pas itu ya, Zikra ya. Iya bang. Emang Zikra pengen bisa menggambar, tapi nggak bisa gambar. Kalau dulu awalnya gitu bang. Oh gitu. Kapan tuh? Iya. Pas kelas 3 SMP itu? Dari dulu sampai sekarang nggak bisa bang. Oh dari dulu sampai sekarang nggak bisa ya? Iya. Tapi belum waktu itu belum ketemu fotografi, jadi ya udah dibiarin aja gitu ya. Ya udah nggak bisa gambar, ya udah deh. Nggak, tapi nggak belajar menggambar gitu maksudnya Zikra. Udah dicoba bang, tapi nggak bisa-bisa bang. Faktor apa? Bakat. Faktor bakat mungkin bang nggak ada bang. Iya tapi kan nggak ada yang jelek dan nggak ada yang bagus juga kalau dalam hal gambar Zikra. Siapa tahu yang jelek menurut Zikra, menurut orang ya emang jelek. Iya bang. Enggak. Menurut Menurut orang bang. ada nilai seninya lah gitu karena semua orang bebas berekspresi kan gitu kan maksudnya. Jadi kan waktu tuh karena coba foto akhirnya Hmm. kayaknya asik nih. Jadi coba-coba terus akhirnya kecanduan gitu bang. Oke, jadi kayak tersalurkan keinginan untuk menggambarnya lewat fotografi gitu ya. Iya bang. Tapi kan beda Zikra. Kalau menggambar itu kan gambar yang kita bikin sendiri. Kalau di fotografi kan udah ada, kita tinggal ambil fotonya aja gitu. Maksudnya beda ya? Atau sama ya jatuhnya ya? Sama aja bang. Hmm. Kan inti foto kan memvisualkan apa yang kita inginkan bang. Oke. Jadi kita juga mencari tuh ya objek mana yang kira-kira sesuai dengan apa yang kita inginkan ada dalam satu gambar lah gitu ya Zikra ya. Iya bang. Jadi kan sebelum kita moto kan kita harus membayangin dulu bang. Gimana yang mau kita. Harus kita visualkan dulu dalam otak kan bang. Oke. Jadi Zikra udah kebayang nih nanti mau ngambil foto kayak apa. Terus akhirnya tinggal nyari aja deh tuh ya Zikra ya. Iya bang. Jadi kan sebelum kita moto di waktu di lokasi kan kita harus survei lokasi dulu bang. Lihat-lihat lokasi. Nanti dari situ bisa membayangkan. Hasil fotonya akan seperti apa? Iya bang. Oke. Makanya karena ingin bisa menggambar, jadinya suka genre landscape gitu ya, Zikra ya. Iya bang. Karena pemandangan. Iya benar benar benar. Tapi kan menggambar juga bisa ngegambar orang, ada objeknya.
Zikra nggak suka gitu kalau misalnya foto orang gitu daripada pemandangan gitu Zikra? Foto orang suka bang, tapi nggak yang begitu bang. Lebih sukanya landscape gitu ya? Landscape bang. Iya benar. Sejauh ini kan kalau kata Zikra tadi udah dibayangin dulu nih kita mengambil foto seperti apa. Nah yang selama ini Zikra ambil fotonya yang kayaknya ini deh yang paling bagus yang sesuai dengan bayangan yang dibayangin. Terus pas diambil, oh ternyata bener sesuai dengan apa yang diharapkan fotonya gitu. Ada nggak Zikra? Kalau begitu rata-ratanya ada bang. Yang kayak gimana Tiap tuh? moto ada tuh. Yang gimana? Kalau tiap moto pemenangan, kalau cuaca mendukung, Biasanya rata-rata selalu dapat. suka ya? Iya bang. Oke, ya bener. Tapi susah nggak sih kalau membuat foto landscape gitu Zikra? Ada ininya nggak? Ada elemen-elemen yang harus ada gitu di dalam foto landscape gitu? Menurut Zikra sendiri nih. Elemen-elemennya ada bang. Apa Yang tuh? paling utama kita kan harus tahu yang kita foto apa. Itu kan lebih ke pemandangannya aja gitu kan, jadi nggak difokuskan dalam satu objek gitu kan ya? Iya bang, tapi kan pemandangannya, tapi kan kita harus tahu dulu bang, yang kita foto apa. Misalnya apa nih? Moto danau. Misalnya kita foto danau, kita harus ngelilingi danau dulu bang, Untuk apa? untuk cari tahu di mana spotnya bagusnya bang, Terbaiknya di mana gitu ya? terbaiknya di mana. Yang bisa nanti kelihatan danaunya juga, apalagi tuh langitnya misalnya gitu ya? Ya, airnya. Oh iya benar. Jadi butuh ini juga ya, butuh survei juga gitu ya Zikra ya? Iya bang. Oke, seru sih sahabat kreatif kalau bicara soal fotografi mah. Kalau Zikra, kalau kamu pengen lihat foto-fotonya, kamu juga bisa kunjungin di Instagramnya Zikra ya? Zikra ya? Iya bang. @Zikra_Rahman. Iya. Oke, nanti kita ngobrol lebih jauh lagi tentang fotografi dan karya-karyanya Zikra di bidang fotografi ini, sahabat kreatif. Tapi kita break dulu ya, Zikra ya. Oke bang. Oke, siap. Sahabat kreatif, sahabat budaya, juga sama kita dulu di malam hari ini masih di Minang Kreatif di Pro 4 FM RRI Padang. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. .4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu.
berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang. Jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. .4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, nagari Pariangan terpilih sebagai 92,4 Pro 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sahabat budaya, di malam hari ini kita masih bersama dalam Minang Kreatif dan kita masih ngobrol-ngobrol juga sama Zikra Ar-Rahman di rumahnya di Solo ya, Zikra ya? Iya bang. Kalau di Solo tempat menarik untuk ngambil foto landscape di mana kira-kira, Zikra? Kalau Solo yang bagus cuma di sawah Solo bang. Di sawah Solo? Di mana tuh? Aku baru dengar sawah Solo. Sawah Solo tuh salah satu tempat wisata di Solo bang. Oh gitu? Iya. Jauh nggak dari rumah Zikra? 5 menitan bang. Oh dekat itu ya, kayak kayak jogging aja pagi-pagi udah nyampe sana gitu ya? Iya bang. Bagus ya karena dekat, apa karena emang bagus tempatnya? Karena cuma itu yang ada bang. Ah, masa? Kebun teh kan juga ada? Kalau kebun teh lumayan jauh bang. Oh jauh. Itu bagus nggak buat ngambil foto landscape? Kebun teh bagus bang. Bagus ya? Kalau kebun teh kadang-kadang kan cuacanya berubah-berubah bang. Dari cerah tiba-tiba hujan. Oh gitu, punya cuaca sendiri dia kalau di kebun teh. Iya. Tapi kalau di sawah Solo ini biasanya cerah ya? Biasanya cerah bang.
stabil Oh. cuacanya. Oke. Kenapa yang buat bagus di Sawah Solo karena apa Zikra? Yang pertama yang paling buat bagusnya dekat bang. Oh dekat, ya karena dekat kan berarti kan. Tapi pemandangannya bagus ya di sana ya. Apa isinya sawah? Iya bang, sawah. Oke, sawahnya punya Zikra nggak? Nggak ya? Nggak ada bang. Oh Punya nggak, orang semua. punya orang. Tapi bisa diambil fotonya. Fotonya boleh. Oh, Di sawahnya nggak boleh bang. oh jangan dong. Jangan dong, nanti orangnya marah. Nanti mereka mau ini mencari nafkahnya di mana gitu kan kalau sawahnya juga diambil. Tapi foto sawah emang kan udah banyak juga. Sawahnya yang kayak gimana? Yang bikin bagus di Sawah Solo gimana Zikra maksudnya? Kebetulan sawahnya tuh arah matahari terbenam bang. Oh gitu. Jadi pas bang buat nikmatin sore. Oh wow. Jadi kalau ngambil foto yang paling disarankan kalau di Sawah Solo sore-sore hari ya, pas sunset ya. Sunset. Oh, gitu pasti bagus-bagus banget tuh fotonya. Ada nggak kalau di Instagram Zikra ada nggak yang foto landscape-nya di Sawah Solo gitu? Ada tapi satu atau dua cuman bang. Oh gitu. Seringnya di mana? Di daerah-daerah di Sumber lah gitu ya. Kalau yang paling sering sih danau bang. Oh danau. Iya, itu yang paling dekat juga kan bang. Di mana tuh? Danau Maninjau. Singkara. Oh Singkara. Iya iya benar benar benar. Itu berapa Setengah jam? Dari Solo? dari rumah. Setengah jam cuman bang. Oh setengah jam ya. Pakai motor. Pakai motor. Kalau lari sehari. Hari belum coba bang. Kalau Kayaknya- abang mau coba boleh. Jangan dulu lah. Kayaknya udah capek duluan gitu ya. Pas nyampe sana udah deh pulang aja lah, nggak usah ngapain sih ngide-ngide pakai lari segala ya. Udah ada motor gini ya nggak sih Zikra? Nah, terus itu udah malam aja kan bang. Iya benar-benar. Kalau di Danau Singkara waktu terbaik ngambil fotonya itu kapan Zikra? Pas Kalau pagi di Singkara apa sore? bisa sunrise, bisa sunset bang. Hmm. Karena di situ juga matahari terbitnya kelihatan nggak dari situ? Kalau terbitnya kan bisa bang. Kan kita bisa dari arah Paninggahan. Hmm. Dari situ kelihatan ya. Ya, matahari Oh. terbit. Oke, Zikra kan tadi juga cerita nih biasanya kalau ada event-event gitu suka ikut foto gitu kan ya. Itu biasanya ikut perlombaan apa emang buat seru-seruan aja Zikra? Kalau foto event itu rata-rata ada lombanya bang. Oke, kemarin yang di Pandai Sike itu juga perlombaan. Di lomba. Menang nggak Zikra? Belum tahu bang. Oh hasilnya belum keluar. Luar. Oh gitu. Biasanya ikut lomba gitu ada ininya nggak sih? Ada biaya pendaftarannya gitu nggak sih Zikra? Kalau acara-acara dari pemerintah atau acara tahunan gitu gratis bang. Oh gratis ya? Nah, kecuali yang adanya swasta atau apa gitu baru bayar bang. Oh baru bayar. Yang kemarin berarti Ada, Bang. apa? Tapi jarang yang bayar cuman bang. Oh jarang yang bayar ya? Gratis. Seringnya gratis dan itu yang membuat jadi ini juga ya. Jadi ya kayak seru aja ikut lomba foto kayak gitu ya Zikra ya. Ya benar. Itu berarti kemarin dari per pribadi atau dari komunitasnya nih Zikra ikut? Kalau lomba-lomba itu biasanya pribadi semua bang. Oh pribadi ya. Oke, yang di Pandai Sike ini kemarin dapat foto yang bagus nggak kalau menurut Zikra? Pandai sih kayak kemarin kurang bang. Kenapa tuh? Soalnya Hmm. waktu nyampe situ udah terlambat bang. Oh udah telat. Kenapa? Karena lari ke sananya. Enggak ya. Kenapa bisa telat, macet di jalan apa gimana? Lumayan jauh bang. Acaranya pagi bang. Oh, harusnya nginep di sana Zikra. Dari Solo 2 jaman bang. Oh, 2 jam ya. Jadi udah berkurang ininya ya. Apa ramenya udah kurang kali ya apa gimana? Acaranya udah hampir siap bang. Udah hampir siap. Katanya yang dapat fotonya orang ini ya, orang bongkar-bongkar tenda ya, Zikra ya. Enggak ya. Tapi sejauh ini yang ikut perlombaan di event-event gitu, Zikra pernah ini nggak? Pernah menang nggak?
Alhamdulillah pernah bang. Yang mana tuh? Terakhir kali waktu tabui bang. Di Pariaman. Iya. Tahun ini juga berarti? Ya bulan ini juga tuh bang. Oh, bulan ini juga ya? Tanggal 14 kemarin. Oh, wow. Itu yang mengadakan ini pemerintah Kota Pariaman. Iya. Aku dengar tuh ada lomba itu Pemerintah ya. Kota Pariaman. Lomba fotografi gitu ya. Iya bang. Oke. Zikra menang, ada kategorinya nggak? Atau emang menang aja secara keseluruhan? Ya, halo Zikra. Oke, mulai ini nih. Mulai nge-lag ya zoomnya Zikra. Apa dia ke Pariaman dulu untuk ikut tabui? Halo Zikra. Halo bang. Iya. Nah yang pas di tabui kemarin itu menangnya kategori apa kalau Zikra? Kalau di situ kemarin cuma ada satu kategori aja bang. Jadi Zikra yang menang nih, juara 1 berarti? Iya bang. Wow, dari banyak peserta gitu Zikra yang menang ya. Berapa peserta? Berapa peserta waktu itu Zikra? Kalau banyaknya, kalau jumlah pasti nggak tahu bang, tapi lumayan banyak bang. Lumayan banyak ya kayaknya ya. Itu fotonya diambil hari itu kan, pas event tabui itu kan? Iya, waktu pembuangan tabunya bang. Nah itu apa menurut Zikra yang menjadi penilaian yang akhirnya membuat Zikra akhirnya menang nih yang di lomba foto event tabui itu? Soalnya di foto tuh agak beda dari yang lain bang. Bedanya kayak gimana? Yang lain rata-rata ambilnya dari jauh bang. Kalau Zikra? Kemarin dekat tabu itu bang. Itu butuh perjuangan untuk bisa ngambil dari dekat kayak gitu. Iya bang, soalnya terlalu ramai kemarin tabu bang. Nah Zikra Sekitar kenapa bisa? Dempet-dempet sama orang bang. Oh gitu. Ya, sebelum tabunya mau dibuang udah ke lokasinya dulu bang. Oh iya ya. Tapi fotografer yang lain juga harusnya kayak gitu dong ya. Pasti berebut-berebut juga kan. Iya bang. Tapi mereka nggak berhasil. Mereka dapat fotonya yang dari jauh aja. Rata-rata dari jauh bang. Kalau Zikra lebih jelas gitu ya, tabunya dibuang kayak gitu ya. Iya bang. Oke, itu Zikra ini kali pakai lensa yang bisa ngezoom jauh gitu kali, Zikra? Enggak ya? Enggak bang, kemarin pakai lensa wide bang. Jadi yang lebar gitu kelihatannya. Udah lebar, terus fotonya dari dekat lagi ya. Iya. Oke. Dan hal-hal kayak gitu yang jadi kayaknya ini ya menyenangkan ya kalau di fotografi ya Zikra ya. Ketika kita bisa ngambil foto yang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya Zikra ya. Iya bang. Oke. Kebetulan yang tabu itu dari rumah udah dibayangin bang visualnya bang. Oh gitu. Oh Zikra selalu kayak gitu ya. Udah Iya, dibayangin mau ngambil foto yang kayak gimana gitu ya. Dan akhirnya dapat ya. Cara tabu itu udah nonton bang di YouTube. Gimana cara tabunya, jadi kan waktu acara kita langsung eksekusi aja lagi bang. Oke. Mungkin ini yang nggak dilakuin sama peserta lain. Mereka datang ke sana ya udah deh nanti improve di lapangan aja, tapi kayaknya nggak terlalu berhasil gitu ya. Sedangkan Zikra kan udah prepare dari rumah gitu ya, Zikra ya. Iya bang. Iya benar-benar, berarti persiapannya juga penting nih kalau dalam ngambil foto gitu ya Zikra ya. Iya bang. Lihat dulu hasil yang udah ada, bisa dari video pun juga bisa belajar ya sebenarnya ya. Iya kan dari video kita tahu gimana acaranya bang. Iya benar sih. Kita tahu gimana caranya, terus strateginya nanti biar dapat foto yang bagus kayak gimana gitu ya. Iya bang. Oke. Nah itu kan persiapannya ya. Kalau batasnya sendiri ada nggak sih kalau dalam hal berkarya nih menurut Zikra dalam hal fotografi? Ada nggak titik yang ingin dicapai nanti seperti apa fotonya kalau udah dapat foto yang kayak gini, udah deh cukup nih di bidang foto gitu? Kalau foto belum ada bang. Masih ingin berkarya terus bang. Masih ingin berkarya terus Masih ya. lanjut. Nanti ada tujuan akhirnya nggak sih Zikra mau bikin pameran foto misalnya gitu? Kalau sekarang belum ada kepikiran bang. Siapa tahu nanti ya. Siapa tahu nanti. Kuliahnya Zikra jurusan apa? Kebetulan foto juga bang. Oh fotografi ya. Oke, ada rencana nggak nanti emang mau mendalami dan menekuni bidang fotografi sebagai sebuah ini aja bidang yang emang disuka terus hidup dari fotografi
dari setelah selesai pendidikannya nanti Zikra? Kalau setelah belum kepikiran bang, tapi saat ini lagi disukai jadi jalani aja dulu bang. Jalanin aja gitu ya. Job-job dari fotografi udah ada juga nggak Zikra? Alhamdulillah udah bang. Apa tuh yang biasanya diterima sama Zikra? Wedding gitu kali ya? Wedding, Terus apa lagi? event-event gini bang, event-event kan juga sering ada lombanya bang. Oh gitu, jadi ikutin aja gitu ya. Di- Oke, yang mau pakai jasanya Zikra sebagai fotografer bisa dihubungin di mana kira-kira? Bisa DM Instagram bang, Iya, Instagramnya di mana? Boleh dong dikasih tahu lagi. di Zikra Arahman bisa. Zikra Rahman ya, di situ di DM aja bisa ya, Zikra ya. Oke, ditunggu lagi deh nanti karya-karyanya Zikra yang lain di bidang foto. Siapa tahu bisa menghasilkan foto-foto yang menang nominasi nasional ataupun internasional kan siapa tahu nanti ya Zikra ya. Amin. Tapi terima kasih banyak juga udah cerita-cerita sama kita di malam hari ini Zikra. Mudah-mudahan bisa menginspirasi juga nih anak-anak muda di Sumatera Barat gitu ya. Yang tadi Zikra cuman iseng-iseng aja pakai kamera nganggur dari rumah, ternyata bisa jadi sesuatu ya Zikra ya. Iya bang. Oke Zikra, selamat malam dan selamat lanjutin lagi ya aktivitasnya di malam hari ini. Selamat malam bang. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, itu dia obrolan kita sama Zikra Rahman di malam hari ini. Dan kamu ikutin lagi ya. Minat Kreatif akan hadir setiap hari Rabu jam 8 malam di Perempat FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.